Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah dari landasan pendidikan yang di bawah bimbingan dosen penampung Dr. Insinyur Vina Serafina MM dengan topik pembahasan efisiensi pendidikan dan subtopik pembahasan jenis efisiensi pendidikan. Selanjutnya mari kita simak videonya. Ringkasan materi efisiensi pendidikan adalah bentuk usaha yang dijalankan oleh lembaga pendidikan dalam mendapatkan sebuah prestasi yang begitu besar dengan menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Masalah yang berkaitan dengan efisiensi pendidikan yaitu kualitas tenaga pengajar, mutu pendidikan, dan pemerataan pendidikan. Ada learning outcome. Yang pertama, dapat memahami pengertian efisiensi pendidikan. Yang kedua, dapat memahami konsep efisiensi pendidikan. Yang ketiga, dapat memahami jenis efisiensi pendidikan. Yang keempat, dapat memahami faktor penyebab efisiensi pendidikan. Dan yang terakhir, dapat memahami solusi masalah efisiensi pendidikan. Subtopik 1, yaitu jenis efisiensi pendidikan. Dalam konteks sistem pendidikan, efisiensi pendidikan merujuk pada sejauh mana suatu sistem pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya minimal. Nah, jenis efisiensi pendidikan ada dua, yaitu efisiensi eksternal dan efisiensi internal. Efisiensi eksternal yaitu dorongan efisiensi pendidikan yang dari luar, sedangkan efisiensi internal adalah dorongan efisiensi pendidikan yang dari dalam. 1. Efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode cost-benefit analysis, yaitu rasio antara keuntungan finansial sebagai hasil pendidikan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Analisis ini berguna untuk menentukan kebijakan dalam pengelokasian biaya pendidikan, juga merupakan pengakuan sosial terhadap lulusan atau hasil pendidikan. Secara konseptual, efisiensi eksternal sering dikaitkan dengan analisis keuntungan atas investasi pendidikan dari pembentukan kemampuan, sikap, dan keterampilan. Dalam memperhitungkan investasi tersebut, ada dua hal yang penting, yaitu menghasilkan kemampuan yang memiliki nilai ekonomi dan nilai guna dari kemampuan tersebut. Nah, jika peserta didik sebenarnya memiliki potensi yang memadai, tetapi mereka tidak naik kelas, putus sekolah, atau tidak lulus, berarti ada masalah dalam efisiensi pendidikannya. Masalah efisiensi pendidikan ini juga terjadi loh di perguruan tinggi. Masalah tersebut dapat diketahui dari adanya mahasiswa yang sebenarnya memiliki potensial, tetapi mereka harus putus kuliah dan gagal dalam menyelesaikan pendidikannya pada waktu yang tepat. Masalah pengembangan tenaga kependidikan di lapangan biasanya terlambat, khususnya pada saat menyongsongnya hadirnya kurikulum baru. Setiap pembaruan kurikulum menuntut adanya penyesuaian dari para pelaksana atau pengajar di lapangan. Dapat dikatakan bahwa penanganan pengembangan tenaga pelaksana di lapangan itu sangat lambat, padahal memang proses pembekalan untuk melaksanakan kurikulum baru sangat memakan banyak waktu. Akibat terjadinya kesenjangan antara saat direncanakan berlakunya kurikulum dengan saat mulai dilaksanakan dan pendidikan berlangsung kurang efisien dan efektif. Permasalahan efisiensi pendidikan ini seharusnya menjadi perhatian lebih bagi pemerintah karena ketidakefektifan pendidikan tidak akan menghasilkan lulusan yang bermutu. Keadaan seperti ini justru mengancam untuk kemajuan ekonomi karena ketidakefektifan pendidikan akan mencetak banyak pengangguran akibat sumber daya manusia yang rendah dan tidak memiliki keahlian dan keterampilan. 2. Yaitu efisiensi internal. Efisiensi internal pendidikan mengacu pada tingkat efektivitas sistem pendidikan dalam mengelola sumber daya yang ada seperti waktu, dana, tenaga pendidik, fasilitas, dan masih banyak lagi. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal dalam suatu institut atau sistem pendidikan, efisiensi ini biasanya diukur dengan membandingkan output dan input. Dalam sistem pendidikan, apabila memiliki efisiensi internal akan menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimum. Dengan input tertentu, dapat memaksimalkan output yang diharapkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur efisiensi internal adalah dengan menggunakan waktu belajar, dapat dilakukan dengan metode mencari static cohort atau kelompok belajar. Input-output ratio adalah perbandingan antara murid yang lulus dengan murid yang masuk dengan memperhatikan waktu yang seharusnya ditentukan untuk lulus. Artinya, membandingkan antara tingkat yang masuk atau masukan dengan tingkat keluaran. Faktor yang mempengaruhi efisiensi internal pendidikan, yang pertama yaitu manajemen sumber daya pengolahan, yang kedua kurikulum yang efektif, yang ketiga kualitas guru. Studi kasus sekolah tanpa peran guru yang tetap. Kita lihat cuplikan YouTube-nya. Gunung Slamet berjalan jauh untuk menjangkau sekolahnya. Ironisnya mereka harus belajar sendiri karena sekolah mereka tidak memiliki guru dan sarana prasarana belajar yang memadai. Latar belakang. Di sebuah desa mempunyai sekolah yang berada di tepi hutan. Letak posisi sekolah ini memang jauh dari lingkungan masyarakat. Sekolah ini mengajarkan anak-anak tingkat SMP atau MTS. Sekolah tersebut memang memiliki beberapa fasilitas, tetapi masih banyak fasilitas yang kurang memadai di sekolah ini. Misalnya, sekolah ini tidak memiliki guru yang tetap. Gimana maksudnya? Ya, sekolah ini tidak memiliki guru yang tetap untuk mengajarkan anak-anak. Maka dari itu, jadwal anak-anak tidak efisien. Input masalah. 1. Bagaimana anak-anak belajar tanpa ada peran guru tetap di sekolah? Yang kedua, apakah peran guru bisa tergantikan? Dan yang ketiga, apa kendala yang membuat sekolah tersebut tidak mempunyai peran guru tetap?
Proses penyelesaian masalah 1. Meski anak-anak bisa belajar secara alami tanpa ada peran guru tetap, namun mereka tetap membutuhkan peran orang tua dan peran guru. Peran sebagai apa? Peran sebagai sumber belajar yang berkaitan erat dengan penugasan materi pembelajaran. Sehingga peran guru sangat penting dan guru berperan benar-benar sebagai sumber belajar bagi anak didiknya. Proses penyelesaian masalah 2. Namun demikian, guru tetap mempunyai peran yang sangat penting dalam membelajarkan siswa-siswinya. Artinya apa? Artinya bahwa bagaimanapun hebatnya kemajuan teknologi zaman sekarang, tidak akan pernah bisa menggantikan peran guru. Proses penyelesaian masalah 3. Karena tinggal di daerah terpencil membuat akses pendidikan yang kurang memadai, mulai dari lokasi yang jauh, akses perjalanan yang sulit, dan tidak mempunyai guru yang tetap. Itu membuat anak-anak sulit untuk belajar dan mempelajari ilmu yang mereka kurang paham atau mungkin tidak paham. Karena peran guru adalah menjadi seseorang yang menerangkan materi yang anak-anak tidak pahami. Banyak juga para pengajar yang tidak mendapatkan pekerjaan karena tidak meratanya antara sekolah dan para pengajar di desa maupun di kota. Output masalah 1. Tanpa peran guru tetap, anak-anak masih bisa belajar sendiri dengan membaca buku seadanya di perpustakaan sekolah. Walaupun membaca buku saja tidak cukup dan kurang efektif, tetapi dengan membaca buku kita bisa menambah ilmu pengetahuan. Selain itu, membaca buku juga menjadi sumber informasi, melatih berpikir kritis, dan membaca dapat membantu menjaga otak agar selalu menjalankan fungsinya secara sempurna. Output masalah 2. Untuk mendapatkan peran guru yang tetap dalam membelajarkan siswa-siswinya, artinya bahwa bagaimanapun hebatnya kemajuan teknologi, peran guru akan tetap diperlukan. Teknologi yang konon bisa memudahkan manusia mencari dan mendapatkan informasi dan pengetahuan, namun tidak dapat mungkin bisa menggantikan peran guru yang tetap. Jadi, kitalah generasi muda atau generasi penerus yang alangkah baiknya menjadi salah satu pengajar atau guru tersebut. Output masalah 3. Karena tinggal di daerah terpencil, membuat akses pendidikan kurang memadai, mulai dari lokasi yang jauh, akses perjalanan yang sulit, dan tidak memiliki peran guru yang tetap. Maka dari itu, dengan cara membuka loker atau lowongan kerja untuk pengajar atau guru sekolah tersebut agar memiliki pengajaran yang tetap. Dengan adanya guru yang tetap, sekolah tersebut bisa belajar lebih efektif dan lebih efisien. Feedback 1. Peran guru sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penugasan materi pembelajaran, sehingga guru berperan benar-benar sebagai sumber belajar bagi anak-anak didiknya. Tanpa peran guru tetap, anak-anak kurang memahami materi ataupun suatu pembelajaran. Maka dari itu, sebaiknya dari pihak kepala sekolah, pemerintah ataupun kepala daerah membantu sekolah agar mendapatkan guru yang tetap untuk meningkatkan efisiensi sekolah tersebut. Yang kedua, peran seorang guru tetap tidak dapat tergantikan oleh teknologi secanggih apapun. Maka dari itu, alangkah baiknya kitalah yang harus menjadi salah satu pengajar atau guru tersebut. Dan dengan menghasilkan banyak peran guru untuk pendidikan di Indonesia, membuat pendidikan Indonesia akan lebih maju. Yang ketiga, tidak mempunyai guru tetap di suatu sekolah adalah salah satu masalah efisiensi pendidikan. Maka dari itu, sebaiknya dari pihak sekolah atau pihak pemerintah maupun kepala daerah harus ikut berpartisipasi serta membantu memudahkan akses pendidikan mulai dari jalan hingga pengajar yang tetap dengan cara membuka loker atau lowongan kerja untuk para pengajar atau guru untuk sekolah tersebut agar memiliki pengajaran yang tetap. Dengan adanya guru yang tetap, anak-anak bisa belajar di sekolah lebih efektif dan lebih efisien. Kesimpulan, 1. Efisiensi pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Yang kedua, efisiensi internal adalah sistem pendidikan yang apabila memiliki efisiensi internal tersebut akan menghasilkan output dengan input tertentu. Yang ketiga, efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode cost benefit analysis, yaitu rasio antara keuntungan finansial dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Yang keempat, salah satu masalah efisiensi pendidikan adalah kurangnya guru atau pengajar di sekolah, di mana peran guru tetap tidak ada di sekolah tersebut membuat anak-anak kurang efisiensi dalam belajar. Yang kelima, letak posisi sekolah yang jauh dari pemukiman warga membuat anak-anak harus berjalan jauh untuk ke sekolah. Itu juga salah satu masalah efisiensi pendidikan. Semua referensi sudah saya masukkan ke daftar pustaka, dan itulah tadi pemaparan dari efisiensi pendidikan dan jenis-jenis efisiensi pendidikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton. Saya Rizka Amelia, pamit undur diri. Maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.